Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Bidayatul Hidayah. Ini matan dari Marakil Ubudiyah. Mestinya sebelum ngaji Marakil Ubudiyah ini dulu. Cuma karena keadaan belum khatam-khatam ini kitab halaman 146. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa sujud sajidatan saniyatan kadzalik. Dan sujudlah kamu akan sujud yang kedua seperti demikian. Seperti sujud pertama di pembahasan sebelum. Sesudah kita melakukan sujud kedua di rakaat pertama, summa ta'tadilu jalisan. Kemudian i'tidallah kamu. Mana i'tidal di sini bukan bangun sesudah ruku. Semata tadilu. Kemudian tegaklah kamu, hal keadaan kamu itu yang duduk. Hal keadaan kamu itu dalam keadaan duduk. Artinya bangun dari sujud kedua, kita duduk. Nggak langsung berdiri. Duduk untuk apa? Lil istirahati. Kemudian tegak kamu, hal keadaan kamu itu yang duduk lil istirahati untuk istirahat. Fi kulli rakaatin la tasyahuda aqibah. Pada setiap rakaat yang nggak ada tasyahud sesudahnya rakaat. Setiap selesai dari rakaat yang nggak ada tasyahud sesudahnya, ada anjuran kita duduk sebentar, namanya duduk istirahat. Kalau rakaat yang ada tasyahud, memang itu tempat tasyahud. Nah, tapi kalau rakaat yang nggak ada tasyahud, kita duduk sebentar, duduk istirahat namanya. Summa taqumu, kemudian engkau berdiri, baru kita berdiri. Fatada'ul yadaini alal ardi, maka engkau meletakkan akan dua tangan di atas bumi. Jika kita berdiri, kita bertumpu ya. Dua tangan kita taruh di lantai, itu memudahkan kita bangun. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifai. Dan janganlah engkau mendahulukan akan salah satu dari dua kakimu pada ketika bangun. Ketika bangun artinya rata. Jangan duluan terangkat satu kaki. Biasa aja normal. Wabtadi bitakbiratil irtifa indal qurbi min haddi jilsatil istirahati. Dan mulai olehmu dengan takbir bangun dari sujud kedua, indal qurbi di ketika dekat dari batasan duduk istirahat. Artinya enggak langsung ketika kita bangun dari sujud kedua langsung bertakbir, enggak. Sesudah kita bangun sedikit, mendekati posisi duduk istirahat, kita takbir. Allah, agak panjang takbirnya sampai selesai takbir ketika kita mau tegak berdiri menuju rakaat kedua. Mulai olehmu dengan takbir bangkit ketika mendekati dari batasan duduk istirahat. Wa muddaha, muddah fi'il amar, dan panjangkan olehmu akannya takbir. Ila muntasifir tifa'ika ila qiyamika. Hingga pertengahan bangunmu kepada berdiri. Ya. Allahu Akbar. Jadi belum sampai tegak, takbir kita udah selesai. Itu. Panjangkan olehmu akannya takbir hingga pertengahan bangunnya kamu menuju kepada berdirimu. Wal takun hadhil jilsatan mukhtatafatan khafifatan. Hendak adalah ini duduk, itu duduk yang cepat, yang sebentar ya. Mukhtatafah itu kalau ikhtitaf itu artinya disambar, kayak burung menyambar ikan, itu namanya ikhtitaf, artinya sebentar, cepat. Hendak adalah ini duduk, itu duduk yang cepat lagi ringan, sebentar doang. Wasalli rakaat saniyata kalula, dan salatlah olehmu akan rakaat yang kedua sama seperti rakaat pertama. Wa'idit ta'awudha fil ibtidai, dan ulang olehmu, a'id fil amar, ulang olehmu akan ta'awud pada permulaan. Artinya Imam Ghazali menganjurkan setiap kita mau baca Fatihah, kita baca ta'awuz.
Nah, kita pun udah selesai rakaat kedua, sekarang bangun dari rakaat kedua, bangun dari sujud rakaat kedua ada tasyahud. Nah, ini. Summa tajlisu fir rakaati saniyati litasyahudil awal. Kemudian engkau duduk pada rakaat yang kedua untuk tasyahud awal. Untuk tasyahud awal. Untuk membaca tasyahud awal. Wada'il yadal yumna. Letakkan olehmu akan tangan yang kanan. Fi julusit tasyahudi. Pada duduk tasyahud. Engkau taruh di mana? Alal fakhidil yumna. Di atas paha yang kanan. Artinya tangan kanan di paha yang kanan. Tangan kiri di paha yang kiri. Maqbudatal asabi. Hal keadaan tangan kanan itu yang digenggam jari jemarinya. Jari jemari semuanya kita genggam. Illal musabbihata wal ibhama. Kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Itu yang kita buka. Biasa kan kita genggam semua jari. Yang tersisa telunjuk dan jempol. Fatur siluhuma. Maka engkau lepas akan keduanya. Maka engkau lepas akan keduanya telunjuk dan ibham. Wa asyir bimusabbihati yumnaka inda qaulika illallah. Dan isyarat olehmu dengan telunjuk kananmu. Dan isyarat olehmu dengan telunjuk kananmu. Inda qaulika ketika ucapanmu illallah. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita membaca illallah. Jadi telunjuk kita angkat. La inda qaulika la ilah. Tidak ketika ucapanmu la ilah. Bukan ketika la ilah kita angkat jari telunjuk. Tapi ketika illallah. Karena tujuannya untuk isbat. Untuk menetapkan keesaan Allah dengan jemari. Juga dengan hati ketika kita membaca illallah. Wada'il yadal yusra mansyuratal asabi'i alal fakhidil aisar. Dan letakkan olehmu akan tangan yang kanan. Hal keadaan tangan yang kanan itu yang dihamparkan segala jari jemari. Ini mansyurah ini boleh kita hal. Walaupun dia kelihatan ma'rifah mudah kepada asabi. Karena mansyurah ini idhofah kepada ma'mulnya. Isim maf'ul yang diidhofahkan kepada ma'mul. Jadi idhofah lafzi. Gak ma'rifah. Gak apa-apa jadi hal. Letakkan olehmu akan tangan yang kanan, hal keadaan tangan kanan itu yang terbuka jari jemari kepada pahamu yang kiri. Tangan yang kiri, hal keadaan terbuka jari jemari kepada paha kiri. Wajilis ala rijlikal yusra. Dan duduklah kamu di atas kakimu yang kiri. Fi hadat tasyahudi pada ini tasyahud. Kama baina sajadata ini sebagaimana yang ada ya antara dua sujud. Jadi duduk tasyahud awal itu seperti duduk antara dua sujud. Namanya duduk apa namanya itu? Iftirash ya, duduk iftirash. Artinya pantat kita nggak kena bumi, tapi kita duduk di atas telapak kaki kiri. Wafit tasyahudil akhiri mutawarikan. Duduklah kamu pada tasyahud yang akhir, hal kan kamu itu yang mutawarikan. Tawarik itu ya, pantat kita kena bumi. Watastakmilud doa al-ma'rufal ma'sura ba'da sholati ala nabi. Dan engkau sempurnakan akan doa yang ma'ruf lagi ma'sur. Ma'sur maksudnya datang dari nabi. Dan engkau sempurnakan akan doa yang ma'ruf. Doa yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Makanya beliau nggak menjelaskan di sini. Allahumma, gimana? Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Engkau sempurnakan akan doa yang ma'ruf lagi ma'sur. Kapan engkau sempurnakan? Ba'da sholati sesudah berselawat ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tasyahud akhir maksudnya kita baca doa yang panjang itu. Karena sebaik-baik doa itu dalam sholat. Wajilis fihi ala warikikal aisar. Dan duduklah kamu padanya tasyahud akhir di atas pantatmu yang kiri. Wa adji arjilakal yusra khariyatan. Dan baringkan olehmu. Wa adji, baringkan olehmu akan kakimu yang kiri, akan kaki itu yang keluar dari bawah engkau. Artinya kaki kiri kita masukkan ke bawah kaki kanan kita kan. Seperti biasa urut tawaruk. Wang sibil kadamal yumna. Dan tegakkan olehmu akan tumit yang kanan. Tumit yang kanan tegak. Sumakul ba'dal faragi, kemudian katakan olehmu sesudah selesai. Sesudah selesai dari doa yang maksud. Allah maghfir lima qadam dua ma'akhartu.
Katakan olehmu sesudah selesai dari doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini. Marata ini dua kali, minal jadiba ini dari dua sisi. Artinya ke kanan sekali, ke kiri sekali. Waltafid bihaisu yara khaddaika man bijani baika. Berpalinglah kamu ke kanan dan ke kiri dengan sekira-kira melihat khaddaika akan dua pipimu man bijani baika oleh orang-orang yang ada di dua sisimu. Artinya ketika kita memberi salam ke kanan, kita melihat ke kanan sampai pipi kita dilihat oleh orang di belakang kita. Begitu juga ke sebelah kiri. Wanwi salama alaman bijani baika minal malaikati wal muslimin. Niat olehmu akan memberi salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri kananmu. Minal malaikah dari malaikat dan kaum muslimin. Jadi kalau dalam kitab Oraki niat memberi salam juga niat menjawab salam. Ke kanan niat memberi salam, kiri niat menjawab salam dari orang yang sebelah kita. Wahadihi hayatu salatil munfarid. Bermula ini itulah bentuk salat sendiri. Salat sendiri. Adapun salat berjamaah akan dibahas di depan. Tadi ada catatan kaki di sini. Doa yang maksur satu. Ya fi hamish datang pada tepian redaksi nuskhah A. Summa du'u fi akhiri salatika bidu'a ilma asuri ma'at tawadhu'i wal khusyuk. Kemudian berdoalah kamu pada akhir salatmu dengan doa yang ma'sur bersama tawadu, merendahkan diri bersama khusyuk. Wadhara'ati wal ibtihal. Kalau kita lihat kamu, dara'ah ini artinya khusyuk juga. Ibtihal, ibtihal juga khusyuk. Artinya kita berdoa dengan penuh kerendahan bersama khusyuk, paham apa yang kita doakan. Wasidikir raja dan dengan benar-benar berharap fil ijabah dalam dikabulkan. Bukan asal kita baca di mulut saja, tapi kita resapi dengan hati kita. Wa asyrik fi du'aika abawaika wa sairal mu'minin. Dan masukkan olehmu dalam doamu. Serikatkan olehmu dalam doamu akan dua orang tuamu dan semua kaum. Ini artinya doa kita umum. Untuk kita, untuk bapak kita, ayah, ibu kita, dan untuk saudara-saudara kita. Ini diambil dari kitab Ihya. Wa ibadus salatil khusyuk. Dan bermula tiang salat itu khusyuk. Nah, walaupun dalam kitab fikih jarang membahas tentang syarat salat itu khusyuk atau rukun salat itu khusyuk, nggak ada kan? Para ulama ada ulama fikih khusyuk itu bukan bagian dari rukun dan syarat. Tapi kalau dalam Quran itu salat selalu dikaitkan dengan kekhusyuan. Jadi salat yang makbul yang bernilai itu salat yang khusyuk. Bermula tiang salat itu khusyuk wa hudurul qalbi dan hadirnya hati. Hadirnya hati para ulama mengartikan fokus. Ta'akul manakul, memahami apa mana nakul, manakul. Ta'akul manakul. Kita memahami apa yang kita katakan. Ya, kita bermunajat kepada Allah dalam keadaan sadar. Bukan tahu-tahu salat sudah selesai. Bermula tiang salat itu khusyuk, hudurul qalbi hadir hati, ma'al kiraati bersama hadir hati bersama kiraah, artinya ketika kita membaca, kita paham, wa zikri bil fahmi, dan bersama zikir dengan pemahaman. Ya, tadi dua khusyuk. Ya fi hamis datang dalam tepian redaksi A. Qala ba'duhum berkata oleh sebagian mereka para ulama, ma dakhaltu fi salatin qad fa ahammani fiha ghairu ma. Tidak pernah aku masuki dalam satu salat sama sekali, maka mementingkan akan aku dalamnya salat adalah selain apa yang aku katakan. Nggak pernah. Nggak pernah mementingkan aku apa yang selain dari apa yang aku katakan. Artinya aku selalu fokus kepada aku apa yang aku katakan dalam salat. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah taala, berkatalah oleh Hasan Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fihal qalbu, bermula setiap salat yang tidak hadir dalamnya salat oleh hati, bahaya maka dianya salat kepada sisa itu lebih cepat. Salat yang tidak hadir hati di dalamnya malah menyebabkan kita lebih cepat dapat sisa Allah daripada dapat pahala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata,
Innal abda la yusallis salata. Sungguhnya seorang hamba itu sungguh salat ia akan satu salat. Fala yuktabu lahu sudusuha, maka tidak dituliskan untuknya si hamba akan seperenamnya salat. Wala usyruha, tidak pula sepersepuluhnya salat. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salati ma aqala minha. Hanya saja dituliskan untuk si hamba dari salatnya akan apa yang pahamnya darinya salat. Jadi salat baru bernilai ketika kita paham apa yang kita bacakan. Ini diambil dari kitab Hilyah. Hilyatul Auliya jilid 7. Waqila li Amir bin Abdil, dikatakan orang bagi Amir bin Abdillah, hal tajidu fi sholati syai'an min umuri dunia? Apakah engkau mendapati dalam salat akan sesuatu dari urusan dunia? Pernah enggak kamu ingat tentang duniawi ketika sholat? Faqala, beliau berkata, la antah talifa alayyal asinnah. Sungguh bahwa datang kepadaku oleh mata-mata tombak. Takhtalifa ini kita takwil masdar. Jadi mubtada, khabarnya ahabu. La antah talifa. Artinya, lakhtilafu alayyal asinnah. Sungguh bermula datang kepadaku oleh mata-mata tombak itu lebih suka kepadaku, ahabu ilayya min an ajida fis salati ma tajidun, dari bahwa aku dapati dalam sholat akan apa yang kamu dapat. Lebih baik aku mati di tombak. Kalau dalam sholat, aku harus mengingat selain sholat. Waqila li ba'dhim, dikatakan orang bagi sebagian mereka, hal tahdisu nafsuka bi syai'in minad dunya fi shalah. Apakah membisikkan oleh nafsumu, oleh dirimu dengan sesuatu dari dunia dalam sholat? Qala, berkata ia jama'atuhum la fi shalah wa la fi ghairiha. Tidak dalam sholat, tidak dalam selainnya sholat. Ini enggak pernah mikirin dunia, dari kitab Awariful Ma'arif. Wa amma salatul ghafilin, adapun salat orang-orang yang lalai, fahiya muftirah. Maka dianya salat orang yang lalai itu membahayakan. Illa ayyataghammadahullah, kecuali bahwa menyelimuti akannya seorang oleh Allah dengan rahmatnya. Kalau Allah menyayangi kita, baru selamat. Kalau salat dalam keadaan lalai. Warahmatu wasi'atun, dan bermula rahmat, rahmat Allah itu luas. Wal karmu faidun, kedermawanan Allah itu melimpah, tercurah. Fanas'alullah ta'ala ayyughmirana birahmatih. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala bahwa melumurkan ia akan kita dengan rahmatnya. Wa yataghammadana bimaghfiratih, dan menyelimuti Allah akan kita dengan keampunannya. Idla wasilata lana illal i'tiraf, karena tidak ada cara, tidak ada perantara bagi kita. Illal i'tiraf, illal i'tirafu, kecuali mengakui bil ajzi anil qiyam bi ta'atih, kecuali mengakui dengan lemah dari melaksanakan taatnya Allah. Kita hamba yang lemah, salat pun tak khusyuk kan. Banyak-banyak berharap ampunan dari Allah. Nah ini adabul imamati wal qudwah. Ini adalah adab-adab imamah dan qudwah. Adab menjadi imam dan adab mengikuti imam. Yang bagi lil imami ayu khafifas salata. Sepantaslah bagi imam boleh bawa meringankan ia akan sholat. Kalau pengen sholat panjang-panjang ketika sholat sendiri, sholat sunnah, sholat berjamaah ringan aja. Qala Anas radhiyallahu an, berkatalah oleh Anas radhiyallahu an, ma shallaitu khalfa ahad. Tidak pernah aku sholat di belakang seorang pun akhaffa, yang lebih ringan salatan nisbah salat, wala atama, dan tidak pula yang lebih sempurna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salat Nabi itu ringan tapi sempurna. Artinya nggak cepat banget, nggak lambat banget. Nah, kalau di kitab lain ada tambahan nih, Fadilatul Jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaati tafdalu salatal fadhi bisab'in wa asyrina darajatan. Bermula salat berjamaah itu lebih ya. Kan salat sendiri dengan 27 27 derajat. Ini diambil dari Sahih Sahih Bukhari. Warawa Abu Hurairah, meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'dhi salawat. Kehilangan ianya Nabi akan manusia pada sebahagian sholat. Artinya ketika Nabi sholat ada beberapa orang yang tidak hadir bersama Nabi. Faqala, maka berkata ya Nabi, laqad hamamtu an amura rajulan ayyusalliya bin nas. Sungguh aku berkeinginan bahwa aku perintahkan akan seorang laki-laki bahwa salat ia dengan manusia. Summa ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian aku datangi kepada laki-laki yang mereka meninggalkan darinya salat jamaah.
fa'amura bihim, maka aku perintahkan mereka, fatuharaku, maka dibakar, bihazmil hatabi buyutuhum, maka dibakar dengan apa namanya, bihazmil hatab, dengan seikat kayu bakar, buyutuhum, akan rumah mereka. Walau alima ahaduhum annahu yajidu atuman saminan la syahidah. Jadi kalau tahulah oleh salah satu mereka bahwa sungguhnya salah satu itu mendapati ya atuman saminan, atuman tulang ya, tulang yang gemuk la syahidah. Sungguh menghadiri ia akannya sholat. Bermaksud Nabi sholat al-isya akan sholat isya. Kalau tahu dalam sholat itu setiap sholat dapat tulang yang gemuk misalkan, ya, mereka akan hadir. Tapi mereka nggak mau hadir karena balasannya nggak kelihatan secara langsung. Mungkin begitu maksudnya. Kenapa kita malah sholat berjamaah? Ya karena kita merasa pahalanya nggak langsung di akhirat. Orang kita sering lupa kepada akhirat ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata man syahidal isya barang siapa yang menghadiri akan sholat isya maka annama qama nisfalailah maka seolah-olah bangun ia nisfalailatin setengah malam. Sholat jamaah isya aja seperti menghidupkan setengah malam. Man syahidat subha barang siapa yang menghadiri akan subuh jamaah subuh maknanya. Maka annama qama lailatan maka seolah-olah bangun ia semalam suntuk seperti ibadah semalam. Panjang ta'liqnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan fi jama'ati barang siapa yang salat ia akan satu salat dalam jamaah faqad mala'a nahrahu ibadah maka sungguh telah memenuhi ia nahrah ibadah. Nahrah apa artinya itu bagian dadanya ya. Nahrah apa artinya juga kekurangan mufradat. Ya, nahran itu memang di bawah leher itu. Hmm. Barang siapa yang sholat ia akan satu sholat dan jamaah maka sungguh telah memenuhi ia akan dirinya berarti ya nahrahu dadanya dirinya nisbah ibadah. Qala Sa'id bin Musayyab ma adzina muazzinun tidak azanlah oleh yang azan munzu asyrina sanatan semenjak 20 tahun illa wa ana fil masjid kecuali saya itu sudah di masjid. Ketika azan sudah di masjid. Nah ini tabi'in. Wa qala Muhammad bin Wasi berkata oleh Muhammad bin Wasi ma ashtahi minad dunya ila salah tidak aku rindui tidak aku rindui tidak aku sukai dari dunia kecuali tiga akhan apa itu tiga saudara in ta'awwajtu aqamani jika aku bengkok meluruskan dia akan aku. Nah, ini punya saudara yang jika kita melenceng dia mengingatkan kita waqutan rezeki afan bighairi tab'atin dan kut makanan pokok dari rezeki kut afwan makanan pokok dari rezeki makanan yang mencukupi afan maknanya mencukupi bighairi tab'ah dengan tanpa beban wasalatan fi jama'atin yurfa'u anni sahwa wa yuktabu li fadluha dan sholat berjamaah yang diangkat dariku akan lupanya sholat dan dituliskan untukku akan kelebihannya sholat. Jadi kalau sholat berjamaah itu kan kita nggak mungkin lupa ya kan. Semuanya tinggal kita mengikuti imam. Waruya anna Aba Ubaidah dan diriwayatkan akan bahwa sungguh Aba Ubaidah ibn al-Jarrah amma qauman maratan menjadi imam ya terhadap satu kaum pada suatu kali pernah jadi imam. Falamman sorofa maka manakala beliau berpaling, qala beliau berkata, "Madzalla syaitanu bi anifan hatta raaitu anna li fadlan ala ghairi." Senantiasalah setan dengan tadi hingga aku melihat bahwa sungguh bagiku itu ada kelebihan di atas selain aku. La ummu ba'daha abadan. Aku tidak akan pernah jadi imam sesudahnya salat selama-lamanya.
Senantiasalah setan itu denganku tadi. Artinya setan selalu menggodaku hingga saya merasa kalau saya itu punya kelebihan di atas orang lain. Gara-gara saya jadi imam. Sehingga saya merasa saya lebih utama dari orang lain. Ini akibat godaan setan. Ya, karena itu beliau tidak mau jadi imam lagi. Takut merasa lebih baik dari orang lain. Waqala al-Hasan berkatalah oleh Hasan Basri mungkin. La tusallu khalfa rajulin la yakhtalifu ilal ulama. Janganlah kamu sholat di belakang seorang laki-laki yang tidak pernah datang ya kepada ulama. Laki-laki yang nggak pernah belajar. Kita jangan sholat di belakangnya, kata Hasan. Waqad qala an-Nakhai berkata oleh an-Nakhai. Masalul ladzi ya'ummun nasa bighairi ilmin kamasalil ladzi yakilul ma'a fil bari la yadri ziyadatahu min nuqsani. Bermula perumpamaan orang yang mengimami ia akan manusia dengan tanpa ilmu. Jadi imam tapi tanpa ilmu tentang sholat. Itu kamasalil ladzi itu seperti orang-orang yang menceduk ia akan air di lautan. Menceduk ia akan air di laut, tidak tahu ia akan lebihnya air dari kurangnya air. Kita mengambil air di laut yang nggak kelihatan, kurang air laut. Artinya, ayo, apa maksud beliau ini perumpamaan? Artinya nggak jelas orang yang menjadi imam tapi tanpa ilmu. Bahaya nanti ya, terjadi apa-apa dalam sholat kelupaan, nggak tahu cara menyelesaikannya. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Man sami'al munadi." Barang siapa yang mendengar ia akan orang yang mengazan, muazin, summa lam yujib, kemudian tidak menjawab ia, maknanya tidak mendatangi tempat azan, lam yurid khairan. Manusia tidak menginginkan ia akan kebaikan, walam yurad bihi dan tidak diinginkan akan kebaikan dengan dia. Kita dengar azan nggak datang, bukan nggak menjawab, maknanya nggak datang ke masjid. Itu berarti kita tidak menginginkan kebaikan, berarti kebaikan juga tidak menginginkan kita. Alhamdulillah. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu an berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, la antum la uzunu bunu Adam, uzunu bani Adam. Sungguh bahwa dipenuhi akan kuping anak Adam. La antum la uzunu bani Adam rasos. Sungguh bahwa dipenuhi akan kuping anak Adam akan rasasan cairan timah, rasasan muzabat akan timah yang dicairkan. Khairun lahu itu lebih baik baginya min ayasma'an nida'a dari bahwa mendengar ia akan panggilan summa la yujibu kemudian tidak menjawab ya tidak mendatangi. Insyaallah ngeri. Wa yurwa dan diriwayatkan anna Maimunah bin Mahran diriwayatkan bahwa sungguh Maimun bin Mahran atal masjidah mendatangi ia akan masjid. Faqila lahu maka dikatakan baginya Maimun bin Mahran, innan nasa qad insarafu, sungguhnya manusia itu mereka sudah pada berpaling, sudah pulang, sudah selesai sholat. Faqala, beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafadhu, beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafadhu hadhihi salawati ahabu ilayya min wilayatil Iraq. Sungguh keutamaan ini salat-salat itu lebih suka kepadaku dari menjadi wali Irak. Jadi gubernur Irak lebih suka mendapatkan kelebihan salat berjamaah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'ina yauman barang siapa yang sholat ia selama 40 hari jamaah dan nisbah jamaah la yafuthu minha takbiratul ihram yang tidak luput akalnya darinya sholat oleh takbiratul ihram maknanya sempat takbiratul ihram di belakang imam kutibat lahu bara'atani dituliskan untuknya dua kelepasan bara'atun minan nifaq kelepasan dari kemunafikan wa bara'atun minan nar kebebasan dari neraka. Orang munafik nggak bakal sanggup sholat jamaah 40 hari betul-betul ya. Ya. Wala yukabbiru malam yafrughil muadzinu minal iqamah. Jangan dan tidak bertakbir ianya imam selama belum selesailah oleh muadzin dari iqamah. Ini selesai iqamah, kita berdoa dulu baru takbir. Wa malam tastawi sufuf dan selama belum luruslah oleh saf. Artinya imam berkewajiban untuk meluruskan saf. Saf makmum yang dipimpinnya. Yarfa'u sautahu bitakbiran dan mengangkat ianya imam akan suaranya dengan takbir-takbir. Baik takbiratul ihram ataupun takbir intikal harus besar suaranya. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa qadra ma yusmi'u nafsa.
dan tidak mengangkat oleh makmum akan suaranya, kecuali seukuran ma yang memperdengarkan ianya makmum akan dirinya. Kalau makmum ukuran bisa mendengar untuk sendiri saja. Wayanwil imamata liyana lal fadilah, dan niat ianya imam akan menjadi imam agar mendapati ia akan keutamaan. Tanpa niat imam, salat jamaah tetap sah. Cuma imam nggak dianggap berjamaah, nggak dapat pahala. Adapun makmum dianggap berjamaah. Fa'ilam yanwi ini ada. Fa'ilam yanwi sohat salatul makmumin idza nawawi tidak abihi. Maka jika tidak niat ianya seseorang yang menjadi imam, niscaya sahlah oleh salat makmum apabila niat oleh mereka akan mengikuti dengan dia. Wanalu fadlal qudwah, dan mereka mendapati akan kelebihan kedua, kelebihan berjamaah. Dia nggak dapat karena nggak niat. Fayusiru bidu'ail istiftah, dan mengsirianya imam dengan doa istiftah dan dengan ta'awud, naudzubillah, sama seperti munfarid. Artinya doa istiftah, ta'awud, imam dan makmum sama-sama mengsirkannya. Wa yajharu bil fatihati wa surati fi jami'i subhi, dan menjihar oleh imam dengan Fatihah dan dengan surah pada semua subuh. Artinya pada dua rakaat subuh. Wa awwalatail maghrib, dan pada dua rakaat awal dari maghrib. Maghrib tiga rakaat, dua rakaat pertama berarti jihad. Wal isya, dan pada awal dua rakaat isya. Wa kadzalikal munfarid, demikian pula itu si munfarid. Si munfarid juga menjihad. Subuh jihad, dua rakaat maghrib jihad, dua rakaat isya. Wa yajharu biqaulih amin fil jahriyah, dan menjahrianya si imam dengan ucapannya imam amin pada sholat jahriyah. Wa kadzalikal makmum, demikian pula itu makmum menjiharkan juga sebagaimana imam menjihar. Wa yakrunul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imam, dan membarengkan oleh makmum akan takmimnya makmum dengan takmim imam hal keadaan bersama. Artinya makmum dan imam membaca amin bersama. La ta'kiban, bukan beriring-iring. Hah? Nah, itu. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal fatihah, dan diamlah oleh imam akan sakta. Diam oleh imam akan sekali diam. Diam sebentar. Aqibal fatihah, sesudah baca fatihah. Liyasuba ilaihi nafasu, supaya kembali kepadanya imam oleh nafas istirahat. Ya, kan? Istirahat sebentar. Juga tambahan dalam kitab fikih, ketika imam diam itu memberi kesempatan kepada makmum untuk baca fatihah, agar ketika imam baca surat, makmum bisa mendengarkannya. Ya. Wa yakra'ul ma'mumul fatihata fil jahriyati fi hadhihi saktah, dan membaca oleh makmum akan fatihah pada salat jihar, pada ini diam imam tadi. Ya tamakana minil istima' inda qiraat ini, supaya mungkin ianya makmum dari mendengar ketika bacaan ini. Ketika imam baca surat nanti kita bisa mendengar. Makanya kalau imam nggak diam langsung baca surat, makmum sibuk baca fatihah, akhirnya nggak nyambung antara imam dan makmum. Imam baca ayat, makmum baca fatihah. Makmum nggak mendengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillah.